keistimewaan Injil ya. Nah, sebenarnya ada satu yang mungkin akan dibahas di dalam PA di PPBKR, yaitu tentang rekonsiliasi. Ada satu pengajaran penting tentang rekonsiliasi, dan itu sudah kita pelajari dari pembenaran yang minggu kemarin. Nah, hari ini kita masuk ke dalam satu firman Tuhan yang membukakan dan banyak sekali, khususnya orang-orang yang belajar firman Tuhan belum mengenal dan belum memiliki segala berkat surgawi yang limpah ini. Dan apa itu berkatnya? Saudara, kalau kita hitung-hitung itu tidak pernah bisa kita kalkulasi, tidak pernah bisa kita perhitungkan sebenarnya berkat-berkat itu. Nah, kenapa? Karena berkat itu bukan berkat yang dinilai dengan nilai uang, dinilai dengan nilai-nilai secara value atau nilai-nilai harga dunia ini. Nah, yang Tuhan berikan kepada kita itu nilainya bukan dari dunia ini. Apa itu? Saudara, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan itulah yang kita pelajari hari ini. Jadi setelah kita mendapatkan mendengar firman Tuhan, kita tahu apa itu Injil dan bagaimana Injil diberitakan, dan kemudian siapakah Injil itu sebenarnya, mengapa Injil itu menolong kita dan berita bahagia, karena Injil itu membenarkan kita. Dan sekarang ini kita masuk di dalam, kita sudah berdamai dengan Allah, dan kita bukan musuh Allah, dan kita bukan hanya orang yang berdosa yang diampuni selesai. Jadi saudara, banyak orang berhenti pada pengampunan, pada pemberesan dosa. Nah, orang tidak melangkah di dalam iman kebangkitan, iman yang membuat kita bisa menjalankan kebenaran, keadilan, dan kekudusan Tuhan. Dan inilah keistimewaan dari bapak-bapak gereja, dan juga melalui firman Tuhan, dan khususnya yang membahas tentang pengangkatan anak ini selama perjalanan para rasul. Itu hanya satu rasul yang mengatakan ini, saudara. Dan satu-satunya rasul yang mengajar tentang pengangkatan adalah Rasul Paulus. Dan dia hanya memakai 5 kali istilah huitosia itu. Ya, pengangkatan sebagai anak itu hanya 5 kali. Tetapi 5 kali itu merupakan satu-satunya ajaran pengabdosian, adopsi ya. Nah, itu yang dikatakan oleh Paulus secara legal, secara hukum, secara pemerintahan, secara spiritualitas, dan secara kenegaraan. Dan karena dia seorang yang diberkati Tuhan dengan bermacam-macam pengetahuan itu, maka dia bisa menembus tentang batas ini, saudara. Jadi kita sekarang bukan orang Kristen yang cuma meminta supaya diampuni. Nah, ini yang kita seringkali melupakan. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang, kenapa sih nggak diampuni? Oh, sudah diampuni. Masalahnya bukan berhenti pada pengampunan, berubahkah dia setelah diampuni? Mengampuni itu sangat mudah, tapi merubah tingkah laku kita sesuai dengan pengampunan dan pengharapan dari kebenaran Tuhan, nah itu hanya orang dianugerahi saja. Jadi saya percaya Yudas itu juga memaafkan rasul-rasul lain dalam kesalahan-kesalahan, tetapi Yudas tidak pernah hidup serupa Kristus, tidak pernah hidup di dalam kebenaran Kristus. Termasuk orang-orang lain yang ada, nanti kita akan pelajari. Jadi pengampunan itu harus disertai dengan penebusan, penggantian hidup kita yang sudah mati, yang diampuni itu tidak boleh lagi dihidupkan lagi, saudara. Yang mati dalam dosa yang sudah diampuni, itu harus dihidupkan di dalam Kristus, dan kamu berjalan dalam penebusan, penggantian, dan pembenaran itu, baru kamu berjalan bersama dengan dia. Nah, itu disebut orang-orang yang diselamatkan. Jadi orang diselamatkan bukan hanya berhenti sampai diampuni dosanya. Bagi orang-orang, khususnya kaum Puritan, itu lebih dalam adalah, saudara harus melangkah di dalam tanggung jawab kita untuk hidup mau dipimpin dan menghidupi semua pola hidup Kristus.
Memang kita punya kendala besar, tetapi kerinduan itu ada dalam hati kita. Motivasi itu ada, karena Injil itu mengubahkan, kuasanya luar biasa. Roh Kudus itu diberikan pada kita, tidak mungkin kita tidak bisa. Jadi seseorang yang menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, tidak mungkin dia tidak hidup seperti Kristus, karena Roh Kudus itu diberikan pada kita. Jadi tidak ada yang mengatakan orang Kristen kok nggak seperti Kristus. Nggak bisa, orang Kristen pasti seperti Kristus. Kalau enggak, nah kamu Kristen separuh. Nah, Kristen separuh itu bukan Kristen. Artinya bukan orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan itu istilah-istilah yang keluar adalah murtad, tidak sungguh-sungguh menghujat Tuhan, dan banyak hal. Nah, kalau saudara pelajari dalam sejarah orang-orang Israel, banyak orang Israel yang dibuang Tuhan. Dan ada seorang pendeta berkata pada saya, orang Israel itu semua pasti masuk surga. Saya katakan, baca Alkitab baik-baik. Waktu diskusi. Dan banyak orang Israel yang dibinasakan Tuhan. Bahkan saya beritahu, anaknya imam pun dibinasakan Tuhan, coba. Itu orang Israel, keturunan imam lagi. Imam Eli, Imam Samuel, mati semua. Saya tanya, orang Israel enggak? Bukan hanya orang Israel, anak imam besar. Tapi mati, bukan mati biasa, dibinasakan loh saudara. Baru dia berdiam. Nah, karena dalam perjanjian lama itu, perjanjian lama disebut sebagai covenant of works. Perjanjian kerja, perjanjian tanggung jawab. Dan diubahkan dan diperbarui oleh Yesus dalam darahnya. Setiap orang yang dimeteraikan oleh darah Yesus menjadi anak-anak Allah di dalam dia, maka semua orang yang sudah dimeteraikan itu mendapatkan segala berkat rohani yang indah luar biasa. Dan inilah yang disebut sebagai anugerah yang tak terkirakan, saudara. Menjadi anak-anak kerajaan Allah. Jadi kita menyandang gelar sebagai anak-anak tanda petik adopsi, karena anak satu-satunya Bapa di surga, dan satu-satunya sulung dan tidak ada yang lain, itu hanya Yesus. Nah, saudara harus ingat baik-baik ini. Saya pernah jelaskan di dalam beberapa PA gitu ya. Nah, saya beritahu bahwa satu-satunya anak Allah Bapa itu hanya Yesus. Dan tidak ada anak yang lain. Nah, semua anak di dalam Kristus, karena diangkat dalam darah dan daging dia, sedara sedaging dia, maka semua orang bersaudara dengan Kristus yang diberikan Bapa kepada dia. Maka semua orang itu menjadi anak-anak Allah di dalam keanakan Yesus. Itu namanya adoption. Bukan anak asli kita, tapi anak melalui anak. Jadi anak melalui anak. Jadi kita adalah anak-anak Allah yang dihidupkan oleh anak Allah yang tunggal di dalam daging, darah, dan tubuhnya. Nah, saudara, pengertian ini penting sekali. Kenapa? Karena dan tidak ada orang bisa menembus pengajaran ini kecuali saudara belajar Alkitab. Ya, oke, kita lihat Efesus pasal yang pertama. Ya, Efesus pasal pertama. Nanti kita perbandingannya dalam Roma. Saya bacakan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Jadi terpujilah Allah. Siapakah Allah itu? Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapa itu yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita apa, saudara? Segala berkat rohani di dalam surga. Bukan sebagian besar, tapi semua dan segala berkat. Ya, bayangkan, segala berkat. Yuk silakan Bu. Jadi segala berkat, bukan cuman saudara dapat cuman mujizatnya, bukan cuman dapat keenakan hidup di dalam pengampunannya gitu ya, bukan saudara. Tetapi kita mendapatkan seluruhnya, kegenapan dan seluruh berkat surgawi itu diberikan pada kita. Nah, saudara, masalahnya adalah apakah kita mau memakai itu, mengenakan itu, manusia baru kita itu, dan menggunakan itu dan menghidupinya. Nah, banyak orang yang tidak sadar dan mengenal ini dan mempelajari serta mencari merindukan ini, sehingga apa yang Tuhan berikan kadang-kadang kita tidak
melakukan itu, saudara. Berkat itu tidak pernah Tuhan berikan setengah hati, separuh, enggak. Begitu kita menjadi percaya pada Kristus, berkat surgawi yang ada itu, saudara, itu tinggal tercurah. Dan itu dijanjikan oleh firman Tuhan. Mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Apa itu berkat rohani? Saudara, status kita sebagai anak-anak Allah atau anak-anak Allah yang diadopsi itu adalah kita memiliki apa yang dimiliki Bapa, yang dimiliki oleh anak tunggal itu menjadi milik kita. Dan semua yang ada berkat-berkat itu menjadi bagian kita. Nah, masalahnya adalah banyak orang yang tidak bisa mengerti ini karena keterbatasan, baik itu pengertian, karena himpitan kehidupan, karena tekanan-tekanan hidup, dan dia akhirnya hanya melihat sepotong-potong dan cuman seberkas cahaya berkat Tuhan. Sebenarnya itu matahari berkat Tuhan itu bersinar terus. Saudara, kalau kita di dalam kamar yang tertutup dan cuman ada jendela kecil, kita ngomong apa? Kenapa ya kok mataharinya nggak terang-terang ya? Bukan mataharinya nggak ada, saudara, karena kamu tutupi. Karena begitu banyak hal yang menutupi berkat Tuhan dan sinar kasih Tuhan yang begitu besar itu, yang luar biasa itu, kita nggak bisa lihat. Saudara, bukan hanya kita, bangsa Israel itu beribu-ribu tahun itu ngalami hal seperti ini dan tidak pernah mengerti budi pekerti, balas budi. Padahal mereka diberkati luar biasa, dan Tuhan katakan, siapa sih ada bangsa yang dilindungi Tuhan seperti Israel, disertai Tuhan seperti Israel, diberikan makanan, minuman seperti itu? Nggak ada loh satu bangsa pun, saudara. Ada, saudara? Bangsa yang dicintai dia seperti itu? Jawabannya tidak ada. Nah, sekarang ini di dalam Kristus kita mendapatkan berkat yang melebihi bangsa Israel yang ada di padang gurun, melebihi daripada semua. Ya, apa itu berkatnya? Saudara, jangan diukur dengan uang, jangan diukur dengan kesehatan, jangan diukur dengan kepintaran, kepandaian. Berkat itu bukan itu. Jadi bukan berapa banyak uang saya, oh Tuhan berkati saya. Bukan, saudara. Bukan itu, saudara. Berapa dalam kau mengerti Kristus, mengerti kesabaran, pengampunan, dan seluruh karakternya. Itu loh berkatnya. Jadi kalau saudara menghitung berkat Tuhan itu, apa yang kita hitung? Petrus waktu orang-orang datang semuanya, dia mengatakan satu kalimat, kamu datang pada saya, kamu cari apa? Emas, perak, semua nggak ada padaku. Betul kan? Ada seorang datang pada saya, anak masih muda gitu. Kenapa kamu datang gitu? Pak, saya butuh ini, butuh ini, butuh ini. Kenapa butuh ini? Ya karena saya kebulet utang gini-gini. Kamu datang ke pendeta? Iya, untuk apa? Terus berdoa supaya Tuhan kasih uang-uang. Nggak bisa, saudara. Karena itu bukan berkat rohani yang diturunkan seperti itu. Setan bisa kasih kamu seperti itu. Tuhan nggak akan kasih kamu. Karena bukan itu yang Tuhan kasih. Berubah dulu kamu, bertobat dulu dari cara hidupmu yang rakus. Mengenal Kristus dulu kamu, baru kamu diubahkan. Tapi kalau kamu datang Tuhan, ada utang supaya diselesaikan, saudara, itu gunung kawi, saudara. Cari gunung-gunung yang lain gitu, bukan gunung Golgota ya. Ya, oke. Kita lanjut dengan ayat 4 ya. Perhatikan, saudara. Efesus pasal 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, saya pertama kali baca satu kalimat dari beberapa bapak penulis-penulis yang luar biasa ya. Mulai John Calvin, terus A.W. Pink, Tozer, terus terakhir ini golongannya Piper dan Paul Washer ya. Terus ada lagi Timothy Keller. Saudara, waktu saya melihat mereka membahas tentang Efesus, hampir semua kata-kata mereka itu sama persis. Kekaguman mereka kepada bagaimana Allah itu bisa memilih kita dengan pikiran yang manusia tidak mungkin dijangkau, dengan satu misteri dan kekuatan yang tidak mungkin kita bisa cerna, saudara. Sebelum dunia ada, aku sudah memilih engkau. Saudara, kalimat ini saja kalau kita mengerti dengan betul-betul, saudara. Saya tanya, saudara,
Kalau sudah dalam kekekalan, dia menetapkan, dia memilih, dia kemudian mencintai kita, kemudian dia memberikan rancangan-rancangannya. Saya tanya, saudara, apakah yang seperti itu bisa berubah? Segala sesuatu yang di dalam kekekalan dirancang Tuhan, berubah nggak? Saya tanya, saudara. Jadi sebelum kita menerima nama kita, kan minggu kemarin saya sudah ceritain ini. Nama saya Agung Wibisana setelah bahasa Indonesia gitu ya. Bahasa Mandarinnya Li Kuang Wei gitu kan. Kan dari kecil kasih nama Li Kuang Wei gitu. Li itu senya, marganya, Kuang itu cahaya, Wei itu bijaksana. Jadi Agung Wibisono, Wibisono itu bijaksana. Jadi papa saya itu pemain wayang orang, seorang ahli filsuf Chinese, Western. Jadi dia ngasih nama anaknya tuh nama Jawa, nama Chinese, semua sama artinya. Cahaya, kemuliaan, kebijakan. Cuma Allahnya nggak ada karena dia belum percaya Tuhan Yesus. Nah sayang gitu ya. Coba dia percaya Tuhan Yesus, mungkin anaknya dikasih nama L semua, ya kan? Supaya memuliakan Allah gitu kan. Nah saudara, dari perkataan yang kita mengerti, dari kekekalan, kalau Tuhan sudah menetapkan namamu siapa sebelum mamamu kasih nama kamu, sebelum kamu lahir, namamu ada di sono. Saudara, ini bukan doktrin manusia biasa, bukan pengertian filsafat manusia, bukan pengertian matematika, bukan pengertian fisika, bukan, saudara. Ini adalah pengertian ilahi, divine knowledge. Dan Awetoso dengan tepat mengatakan semua anak-anak Tuhan itu akan mengerti divine knowledge ini. Kalau dia nggak ngerti, berarti tidak ada Roh Kudus dalam diri dia yang bisa nangkep ini. Saudara, banyak orang bisa mengerti secara teori, banyak sekali iman Kristen semuanya. Tetapi waktu masuk di dalam hubungan dia dengan Tuhan, di dalam hubungan divine relationship itu, spiritual relation itu, saudara, baru kita tahu banyak orang tidak punya hubungan ini. Bahkan seorang pendeta yang hebat sekalipun bisa kehilangan hubungan ini. Saudara, James Baker dan Smith Swargat waktu jatuh dalam dosa perzinahan, dan dia kemudian sadar dan bertobat, dan dia mengatakan mengutuki pengajaran prosperity gospel. Dia dulu gempar-gempur prosperity gospel, waktu dia jatuh hancur, terus dia dibukakan Tuhan, baru dia tahu, aduh, ini benar-benar kutukan, dia katakan. Dan dia ngomong, jadi jangan pernah mengajarkan prosperity gospel, karena itu melawan firman Tuhan. Saudara, tapi orang nggak mau dengar. Jadi orang sudah bertobat, terus dia kemudian tulis buku juga, nggak didengar. Tapi yang didengar oleh begitu banyak jutaan orang waktu dia terkenal apa? Terus orang itu semua bisa berubah nggak? Nggak bisa, saudara. Kenapa nggak bisa? Karena mereka belum memiliki divine relationship. Dan itu didapat dari apa? Mendengarkan firman Injil yang kudus, yang murni. Jadi jika di dalam mimbar, saudara tidak pernah memberitakan Injil yang benar-benar Injil yang ada dalam firman Tuhan, yang ada di dalam Kristus itu, saudara nggak pernah beritakan, nggak pernah ada orang percaya yang dikatakan Paul Washer, the true Christian. Sebesar apapun orang datang di gereja, sebanyak apapun, dan sepandai apapun hamba tuanya, tapi kalau bukan Kristus yang diberitakan dengan kebenarannya, dan membuka dalam seluruh hidupnya, maka yang diproduk adalah the false Christian, fake Christian. Fake itu palsu. Kok bisa tahu, Pak? Tahu. Kenapa tahu? Setelah melayani kita tahu, loh kenapa ya orang ini enggak punya hati gini-gini, kenapa dia ngomong. Nah kita baru tahu, oh dia belum ada Kristusnya, dia mengampuni aja nggak bisa, ini aja nggak bisa. Bagaimana dia kemudian menjadi orang-orang yang memimpin di atas? Oh nggak bisa, saudara. Harusnya nggak bisa, tetapi kebanyakan seperti itu. 92%, saudara tahu, orang-orang diangkat di dalam pelayanan adalah berdasarkan yang pertama, relasi kedekatan orang-orang yang mengangkat dia. Yang kedua, terhormat dan kaya. Jadi nggak ada yang seperti firman Tuhan. Saya sampai hari ini, saya paling senang kalau ada satu gereja nggak sembarangan ngangkat penatua dan semuanya. Kenapa, saudara?
Dia lihat betul buahnya, dia lihat betul pergumulan kesetiaannya, dan walaupun manusia bisa salah, saudara, tapi roh itu memberikan kita. Dari buahnya kamu tahu pohonnya, kan gitu kan? Itu ada di Alkitab. Tetapi kita semua karena desakan, karena kebutuhan, karena ini semua, dan kita melegalkan dan berkompromi dengan cara-cara yang non-biblical, maka disitulah kita akhirnya rusak hubungan kita. Dan nggak bisa ditolong lagi, saudara. Kenapa? Karena start bukan dengan firman Tuhan. Maka nggak bisa, kan? Dia bisa memproduksi hidup sesuai firman Tuhan. Karena produknya udah salah. Motivasinya salah dan semua salah. Ya. Oke, saudara. Nah, kita masuk di dalam pembahasan ya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Saudara perhatikan. Nah, kerusakan hubungan keluarga. Kenapa Tuhan memakai istilah adopsi di dalam diri kita, orang-orang Kristen gitu ya, dan diadopsi atau diangkat menjadi anak. Saudara, istilah adopsi itu hanya 5 kali dalam Alkitab, tetapi mewariskan itu berpuluh-puluh kali di dalam Alkitab. Jadi sebenarnya konsep tentang adopsi itu sudah ada, tetapi yang melegalkan, yang menuliskan dengan jelas itu Rasul Paulus. Jadi dia dengan kuasa Roh Kudus, dengan iluminasi daripada Roh Kudus, dia menuliskan tentang pengajaran dalam Roma pasal 8, Efesus pasal 1 ini tentang anak-anak Allah, maka dia tuliskan tentang pengangkatan anak-anak Allah itu. Ya, nah saudara, kita pelajari sekarang. Coba perhatikan saudara. Kenapa harus dimulai dari hubungan bapa dan anak? Dan kenapa hubungan itu dimulai dari Kristus yang anak satu-satunya, dan kemudian membawa anak-anak yang diangkat di dalam Kristus? Dan tidak ada anak yang lain yang tunggal kecuali Tuhan Yesus. Jadi di surga, saudara, kita adalah anak-anak, disebut anak-anak, bukan anak Allah. Maka ada lagu kan, aku anak Allah, aku anak raja. Saudara, itu salah. Kenapa salah? Karena secara teologi salah lagu itu. Yang anak Allah, anak raja siapa? Cuman Yesus. Dan tidak ada yang lain. Nah, kita adalah anak-anak di dalam Kristus, keanakan Kristus. Ya. Nah, setelah dari sini kita lihat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Terus dosa itu merusak seluruh susunan keluarga, mulai dari penyembahannya, mulai daripada pengetahuannya, mulai dari hubungannya, mulai daripada kedekatannya, dan semua rontok semua. Maka Tuhan memberikan pada kita dalam kitab Kejadian 10 keturunan di dalam kebenaran dan 10 keturunan di dalam kejatuhan dalam dosa. Dan di situ ada Henok masuk pada Nuh, akhirnya Abraham yang terakhir. Dari 10 keturunan itu. Dan di sini keluar Nimrod dan semua orang jahat. Dan itu keturunan dari Adam semua. Dan mereka bersaudara, saudara. Mereka berkeluarga. Saudara. Mereka bersaudara, mereka berkeluarga. Saudara pernah mikirkan Musa dan Harun? Musa dan Fir'aun. Saudara tahu kenapa Musa itu takut dengan Fir'aun? Dan kalau bukan Tuhan yang panggil, Musa tidak berani ada Fir'aun. Kenapa saudara? Karena dia dari kecil bersama Fir'aun. Betul kan? Karena dia anak yang diangkat oleh putri Fir'aun, diadopsi, dan dapatkan semua hak, tapi dia bukan anak yang aslinya orang Mesir. Dia orang Ibrani. Dan bagaimana tiap hari dia melihat tingkah laku semua, ada bagaimana kejamnya orang itu, dan semua pengetahuan yang ada di Mesir, kekayaan, kehormatan, hikmatnya semua, dia tahu semuanya. Maka dia melihat kalau Fir'aun melakukan seperti ini, nggak mungkin Fir'aun itu bisa punya hati yang berubah. Dan Musa tahu ini, saudara. Maka waktu Musa diminta untuk datang dan kemudian memberitahu ke Fir'aun, Musa pun tahu ini orang itu udah nggak bisa ini, dikuasai dengan segala kekuatan kegelapan ada dalam dia. Tapi Tuhan mengatakan, aku bisa mengubahkan hati Fir'aun. Dan Musa diminta ke sana, dan berapa kali? 10 kali, saudara, dengan 10 tulah. Bayangkan, saudara. Ada nggak 10 orang 10 kali kamu datangi, gak berubah hatinya? Dan kenapa bisa seperti itu? Nah, Musa tahu siapa dia dan siapa saudaranya.
Dan dalam pergumulan, pergaulan, dan bagaimana situasi kultur yang ada semua, dia tahu, saudara. Dan orang seperti Fir'aun itu tidak mungkin menyerah sama dengan setan. Orang kalau sudah jahat dengan orang, kalau bisa sampai mati dia mati. Kalau bisa sampai kapanpun, kalau bisa keluar dari hadapan saya. Itu setan, saudara. Jadi kalau kamu benci orang sampai benci seperti itu, berarti setan menguasai kamu. Jangan ada di hadapan saya kamu, nah gitu kan? Keluar kamu, nanti di surga kamu nggak bisa masuk. Kenapa? Ada orang itu di dalam. Ya kan? Nah, disinilah kita tahu bahwa keluarga-keluarga itu diubahkan oleh Tuhan melalui keluarga dan rusaknya melalui keluarga. Dan Tuhan Yesus membuat mujizat pertama kali di dalam keluarga. Dia mengubahkan dalam keluarga. Dan air bah itu, Tuhan memperbaiki sistem alam semesta, semua ciptaan dan semua. Dimulai dari mana? Keluarga. Nuh. Jika satu gereja rusak, jika satu negara rusak, di mana dimulai? Saya tanya, Alkitab mengatakan keluarga. Apa hubungannya keluarga dengan negara? Oh, sangat berhubungan. Saudara bayangkan, kalau kita secara moral saja kita bisa ngerti, ini calon presiden direktur, dari rekodnya baik semua, nggak pernah cerai, nggak pernah bajingan gitu kan, terus ini pernah cerai jadi bajingan, terus gini. Saudara pilih mana? Saya tanya saudara, secara moral aja kita pilih mana gitu? Oh, kita pilih ini. Tetapi jika dia berubah, kita kan nggak tahu kan, jika dia berubah kemudian bertobat dan ini jadi bajingan yang baik, kamu pilih mana? Iya kan? Pilih mana? Ya pilih yang bertobat kan? Karena yang baik jadi jahat gitu. Nah, secara moral kita diberitahu oleh Tuhan bagaimana kita memilih. Dan kita lihat dari apa? Dari keluarganya kita tahu siapakah yang memimpin kita nanti. Mudah sekali, saudara. Nggak usah neko-neko, saudara. Alkitab mengatakan apa? Kamu mau cari diaken, mau cari penatua, mau cari pemimpin apapun. Perhatikan apa? Keluarganya. Itu Alkitab ngomong loh, saudara. Nah, dari keluarga inilah kerusakan-kerusakan yang terus menerus. Dan saudara perhatikan baik-baik, bagaimana keluarga itu diubahkan Tuhan sampai saudara keluarga daripada Daud dan bisa diterima, kerusakan keluarga itu bisa diterima Tuhan, dan akhirnya Batsheba menjadi ibu seorang raja yang sah. Dan Tuhan kalau mengampuni, dia tidak melihat masa lalunya. Dan Tuhan kemudian memulihkan, dipulihkan pulih sungguh, saudara. Dan itu hebatnya kuasa hati Tuhan. Saya percaya, saudara, kalau kita manusia sangat sulit, tapi kalau ada Kristus dalam hati kita, kita bisa, saudara. Dan bukan hanya bisa, pasti bisa. Karena dia hidup dalam diri kita. Ya, saudara, jika saudara menyimpan banyak hal kebencian dan lain-lain, saudara berdoa pada Tuhan. Ya, kita anak-anak kerajaan Allah yang tidak diperbolehkan menyimpan dosa apapun dalam hubungan kita, di dalam hidup kita, sejelek apapun. Kenapa? Karena Kristus yang menguasai kita, kebenarannya yang memimpin kita, kekudusannya yang melindungi kita. Ya, oke, saudara, ada beberapa contoh di Alkitab. Kalau kita lihat slide yang kedua ya. Saudara, Kain, Habil, Yakub, Esau, mulai dari Nimrod, Henok, Nuh, Abraham, Sodom, Gomora, Yusuf, keluarga daripada Lot, masih ingat ya? Terus kemudian Musa, Samson, Salomo, Daud, semua benih kehancuran bermula dari kerusakan hubungan keluarga. Saudara tahu nggak, Daud kenapa kerajaannya itu hancur? Salomo kenapa hancur? Ya, hampir semua berkaitan dengan keluarga. Saudara, Daud itu hancur kenapa? Karena dimulai dari anaknya yang mau bunuh dia. Saudara, raja kita yang kita puja, Raja Daud yang luar biasa mengalahkan Goliat, saudara tidak bisa mendidik anak dengan baik. Jadi saudara, kita jadi orang Kristen jangan sok suci, sok lebih hebat dari agama lain. Daud itu sok hidup, tidak bisa didik anak. Saudara tahu ini.
tidak bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kenapa? Perang terus. Kamu perang terus toh? Perang aja terus. Dagang aja terus. Cari duit aja terus. Kamu akan menghancurkan keluarga. Kenapa Tuhan berikan hari Sabat untuk dinikmati oleh keluarga, dan kamu hari Sabat hilangin? Ya nggak apa-apa, silakan. Tapi resikonya kamu lihat nanti keluargamu, anakmu akan tahu siapa kamu. Nah, saudara, semua dimulai dari mana? Dari keluarga. Nah, kita tahu Musa diadopsi, ada Genubat, ada Esther. Masih ingat ya Esther oleh Mordekai? Ya, saya tidak cerita satu-satu. Dan khususnya Yesus itu pun diadopsi oleh siapa? Yusuf. Karena dia bukan papa jasmaninya, tapi dia menerima Yesus. Ya, terus bangsa Israel juga sama. Ya, dikatakan bangsa Israel adalah anak sulung Allah. Ya, jangan lupa saudara. Secara jasmania bangsa Israel adalah anak sulung. Jadi yang pertama dipilih bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa sulung. Ya. Nah, saudara, kita lanjutkan firman Tuhan. Setelah itu kita masuk firman Tuhan. Saya akan jelaskan apa itu adopsi ya. Ayat yang kelima. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Perhatikan saudara, menjadi anak-anaknya, dan tidak pernah Alkitab mengatakan hanya anaknya. Kenapa saya katakan anak itu tunggal, cuma satu, Tuhan Yesus, dan tidak ada anak yang lain, dan pun tidak punya adik, tidak punya kakak. Yesus tunggal satu-satunya, kekal, anak yang kekal, dan kita adalah anak yang dimasukkan dalam kekekalan Kristus. Jadi dikatakan selalu waktu mengatakan anak, bukan anak tunggal, tapi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saudara perhatikan, semua di dalam Dia, di dalam Kristus, in Christ, in Jesus. Terus dikatakan di dalam Dia, in Him. Jadi semua di dalam Dia. Jadi seluruh pekerjaan Allah yang dicurahkan kepada kita, pintu masuk, pintu keluarnya, berkat dan semua kemuliaan itu berasal dari mana dan disalurkan melalui siapa? Yaitu melalui Kristus. Jadi saudara begini saudara, maksud saya, jika saudara sekarang tidak pernah belajar tentang Yesus, maka saudara akan kehilangan segala berkat rohani yang di surga. Jika saudara sekarang belajar tentang Yesus, bagaimanakah dia hidupnya, bagaimanakah dia mengajar apa, dan bagaimana hubungan dia dengan hukum Taurat, dan bagaimana dia mengenal hukum Taurat, bagaimana dengan kita sekarang, saudara-saudara akan mendapatkan berkat, segala limpah berkat dalam ucapan pengajaran dia. Jika saudara tidak pernah mengenal Kristus, jangan harap saudara menerima segala berkat surgawi. Karena satu-satunya pintu berkat, I am the gate, akulah pintu. Siapa saudara? Hanya Yesus. Dan saya tanya saudara, berapa banyak orang mau belajar tentang Yesus? Banyak orang mengatakan, aku Kristen, pengikut Kristus. Baca Alkitab aja enggak, apalagi mengenal Yesus. Dan kenapa banyak orang Kristen yang tidak pernah diberkati segala berkat rohani? Karena mereka tidak pernah mau mengenal Kristus, tidak pernah merindukan Dia. Saudara, ada Albert Mohler, ya. Terus ada lagi juga satu bapak gereja yang diberkati juga luar biasa, beberapa orang gitu. Selalu kalau dia punya permasalahan yang begitu besar, karena dia punya panti asuhan, saudara, ya, pada abad 19 awal itu. Dan selalu dalam panti asuhan itu dia tidak memiliki kekuatan apapun. Dia bisa mengumpulkan orang tapi gak bisa memberi makan. Dan di Kick Andy kemarin juga ada seorang nggak lulus SD TKW dari Hong Kong atau dari Taiwan loh. Itu juga sama, bisa memelihara anak-anak yang orang-orang yang tidak punya itu. Nah saudara, apa yang kekuatan dia? Dan waktu dia berlutut, waktu mereka semua tidak punya makan hari itu, piringnya kosong semua, saudara, apa yang dilakukan oleh Mohler? Dia berlutut, dia berdoa, dan dia mengatakan, saya tidak meminta berkat makanan dan minuman, enggak. Saya meminta hati Tuhan. Engkau tahu apa yang aku lakukan berasal dari hatimu,
Dari hatimu engkau menyediakan segala-galanya. Jadi dia tidak meminta cuma makanan, enggak. Dia meminta membuka hati Tuhan. Minta hati Tuhan. Dan berkali-kali, berpuluh-puluh kali sampai kemudian menjadi besar, menjadi ribuan orang. Semua mengalir dengan kuasa kasih Tuhan. Dan tidak ada yang mendikte siapapun. Dia cuma berlutut, yang berdoa. Semua datang sendiri. John Sung juga lakukan ini. Nggak pernah terpikirkan, saudara. Coba saudara bayangkan, John Sung datang ke Indonesia pertama kali, mulai dari ujung sana, dari Kalimantan sebentar, terus dia turun sampai ke Semarang. Saudara, saya tanya sekarang, dia tidak pernah kenal siapapun di Jawa, tidak pernah kenal siapapun, dan dia dipimpin Tuhan, berjalan dengan kuasa Tuhan, dengan kesempurnaan penyertaan Tuhan, dia berjalan, dan Tuhan semua sediakan semua. Apakah dia punya planning yang luar biasa tentang planning seperti kalau orang mau pergi mendirikan ABC gitu? No. Dia hanya memakai kuasa doanya, kuasa lututnya. Dia berdoa, Tuhan pimpin saya ke sana. Dan waktu dia datang, Tuhan berikan orang-orang yang merindukan Kristus yang sudah ditanam oleh Tuhan. Saudara, dia makan, minum, dia nggak mikir apapun, dia jalan semua. Nah, saudara, kalau kita lihat zaman sekarang, hamba Tuhan seperti ini jarang sekali. Jarang sekali. Karena dunia ini sudah demikian terorganize dan semuanya bisa di organisasi. Tetapi semangat pimpinan daripada anak-anak Allah yang hidupnya bergantung pada Bapaknya dan kemudian berjalan dengan kehendak apa yang harus dikerjakan oleh Bapaknya dan dia harus lakukan, saudara. Dia tidak pernah berpikir apapun, saudara. Dan dia jalani semua dan dia melihat semua langkah-langkahnya bagaimana Tuhan menyertai. Dan itu keajaiban semua. Kalau saudara mau duduk berdiam terus merenungkan hidup kita, saya tanya saudara, kalau saudara tidak mengerti tentang anugerah, saudara pasti sombongnya luar biasa, sombong sekali. Saudara pasti mengatakan, wah ini kan gara-gara aku yang pinter, wah ini gara-gara ini, gara-gara ini. Semua itu sumbernya kemuliaan berasal dari diri saya dan dunia ini. Tapi kalau kita anak Tuhan, bagaimana Tuhan menggerakkan orang bisa kerjasama dengan kita, bagaimana orang bisa memaki kita, bagaimana, saudara, itu nggak masuk akal, saudara. Sama sebenarnya porsinya. John Sung dengan kita, dengan siapapun sama dalam penyertaan anak Allah. Saudara tidak pernah kekurangan apapun dalam hidupmu sebenarnya. Ya, oke, saudara perhatikan baik-baik ya. Saya akan membahas beberapa hal yang penting. Saudara, arti menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ya, kita lihat sekarang. Kapankah Tuhan memilih kita? Saudara, kapan? Semua teologi yang berasal dari senternya pada manusia. Pada saat aku percaya tanggal sekian, nah saya percaya Tuhan Yesus. Saya tulis dalam diari saya, 17 Agustus, ya, jam 17, tahun 2017, saya bertobat. Ya, saudara, betul menurut kamu, wah saya terima Tuhan Yesus, seperti itu. Saudara, apakah kamu menentukan pilihan itu waktu kamu mengatakan percaya Tuhan Yesus? Jawabannya apa, saudara? Bukan. Alkitab mengatakan sebelum kamu ada, sebelum kamu mengakui dosamu, sebelum kamu terima Injil, aku sudah memilih kamu, aku sudah tulis dalam kitab kehidupan. Jadi saya tanya sekarang, setiap orang yang menuliskan kapan dia bertobat, kapan dia percaya Tuhan Yesus, terus dia mengatakan, nah itu loh saya percaya Tuhan, dan sebelumnya saya belum percaya. Saudara tahu, saudara tidak pernah bisa berpikir bagaimana Tuhan menyediakan segala-galanya. Sebelum kamu bisa mengaku, Tuhan mempersiapkan semua perjalanan hidupmu satu persatu. Saya dulu waktu masuk sastra Inggris, terus kemudian masuk dalam pelajaran-pelajaran yang lain, saya nggak pernah berpikir saya jadi hamba Tuhan. Saya mengatakan, ya nggak apa-apa lah, yang penting salah jurusan nggak parah-parah ting gitu kan, ya salah sini, dan laki-lakinya cuma saya, cuma perempuan semua.
Saya ini keliru masuk. Sampai teman saya yang di elektro itu, ada teman saya kan yang dari SMA masuk elektro, menghina saya, mengolok-olok. Keliru jurusan, harusnya elektro itu laki-laki, sastra itu perempuan, katanya gitu kan. Saudara, di situ tiap hari saya ketemu diledekin terus oleh mereka gitu. Wah, karena dia di atas, saya di bawah. Semua perempuan, cuma saya laki-laki. Bayangin, saudara. Sampai gurunya pun ngomong-ngomong nggak enak juga, saudara. Kuliah itu dosennya kurang ajar juga, dosen ini kan. Jadi nyinggung-nyinggung ya antara laki-laki begitu kan. Sabarlah kamu gitu kan. Laki-laki nggak bisa sabar. Ya ini saya ini, berarti dosen ini kurang ajar ini. Bagi saya jurusan saya salah, tempat saya salah. Betul kayaknya seperti itu. Tapi waktu saya menjadi hamba Tuhan, kenapa saya disiapkan seperti itu? Kenapa? Saudara, kalau enggak, saudara, saya masuk ke reform, saya nggak bisa baca buku Inggris semua, saudara. Dan Tuhan siapkan saya di sana. Baru saya ngerti, oh jadi Tuhan nggak pernah salah nyiapin saya. Saya yang salah sangka semua. Nah, waktu kita mengaku pada keputusan kita, saudara, itu dibangun dari keputusan-keputusan begitu banyak, puluhan dan ratusan keputusan hidup kita yang menggiring kita menuju satu keputusan. Dan sebelum keputusan yang ribuan keputusan itu, saudara, ada satu keputusan kekal yang sudah diputuskan. Amin. Keputusan siapa? Bapa yang kekal sudah memutuskan, aku mencintai engkau, aku memilih engkau, aku mengasihi engkau. Aku menjadikan engkau anakku di dalam Kristus. Kamu bukan lagi budak, kamu bukan lagi anak yang lain, bukan. Kamu anakku. Saudara ingat anak yang terhilang. Apa yang paling dibenci kokonya anak sulung? Tahu saudara? Yang dia paling nggak mau terima, dan itu bangsa Israel. Waktu Tuhan memilih bangsa lain, bangsa nggak mau terima. Apa yang nggak mau terima dia, saudara? Hak sebagai anak kembali. Jadi posisinya anak yang sungguh-sungguh anak dia membuang diri kan gitu kan, nggak mau jadi anaknya, keluar dari anakmu, dan kemudian datang diberi hak, diangkat menjadi anak dan diberikan kembali keanakannya sempurna. Dan siapa yang paling benci? Anak yang hilang kedua. Tadi yang pertama hilang kan, yang kedua hilang nih sekarang. Dan dia mengatakan apa? Seluruh hak-hak yang ada pada diri saya, bagaimana saya melayani kamu, bagaimana semua mengagungkan, membenarkan dirinya, saudara. Jadi anak terhilang ini membenarkan tentang kasih bapaknya. Oh, papaku penuh kasih, orang nggak punya seperti itu dipelihara dia. Saya balik pasti dia pelihara. Itu karena papanya, bukan karena dia. Dia nggak mungkin datang pada papanya. Dia nggak mungkin, harusnya nggak diterima. Tapi karena papanya punya kasih, belas kasihan luar biasa. Dan dia ingat itu. Kakaknya apa ngomong? Anak seperti ini merugikan, merusak keluarga, nama keluarga dirusak oleh kamu. Kamu banyak sekali buang-buang uang. Kan itu kan? Dan dia membenarkan diri. No, ini loh, anak yang sulung. Menyertai kamu terus. Kamu pestain saya nggak? Kurang ajar nggak, ajar? Ini bajingan datang kamu pestain. Saya yang orang baik-baik nggak pernah dipestain. Semua orang Kristen kalau ngomong seperti ini, banyak kan keluarga Kristen banyak seperti iri-irian. Betul kan? Kalau ada yang jelek, itu jadi tempat kita untuk membandingkan kita yang lebih baik. Saudara, kita nggak beda dengan anak sulung. Jadi waktu anak sulung marah dengan papanya, kenapa saudara? Karena dia melihat papanya salah membenarkan orang. Harusnya kamu itu benarkan saya, bukan dia. Kamu tuh lihat saya, bukan lihat dia. Saya baik, dia itu jahat. Nah, saudara, di situ Tuhan memberikan kita satu hati yang luar biasa. Harusnya kamu terima adikmu karena kamu bersaudara. Harusnya tugas kamu adalah mencari adikmu, bukan membuang dia. Akhirnya bapaknya menyempurnakan dan memulihkan semua hubungannya. Saudara, dan cerita itu kemudian berhenti dan tidak ada sambungannya. Apakah yang sulung sadar dalam misteri Allah?
Saudara, kita nggak tahu kemana hati yang sulung. Dan kalau kita lihat Alkitab, di dalam kitab Wahyu, Tuhan satukan dan Tuhan tobatkan juga yang sulung. Ya, akhirnya mereka bertobat. Nah, setelah kita lihat istilah yang pertama adalah adopsi. Dalam bahasa Yunani-nya itu ada dua kata. Yang pertama adalah tempat, yang kedua adalah jadi anak. Jadi penempatan sebagai anak. Saudara, istilah penempatan sebagai anak, jadi artinya dulu yang saya ini anaknya orang yang bukan anaknya dia, atau mungkin tidak punya hak menjadi anak, sekarang saya ditempatkan menjadi anak. Kenapa? Bukan karena kamu anak siapa, bukan karena kamu perbuatan siapa, nggak mau tahu semuanya. Yang penting saya menganggap kamu sebagai anak, kamu jadi anak saya. Nah, saudara, banyak di dalam Alkitab contoh-contoh tentang hal seperti ini. Karena saya nggak punya anak, saya punya pembantu yang baik sekali, rajin sekali. Dan saya punya keluarga juga sama, punya jongos, lumayan ganteng. Apa ini kungkung ya, apa yang papa punya papa gitu kan, engkong gitu. Dan dengan mama itu ya, dengan istri gitu. Nah, saudara, ini orang ini baik, terus dia punya anak perempuan. Dan ini cerita sungguh-sungguh dalam keluarga saya, Ustaz. Saking baiknya orang ini, jongos ini, dan begitu membantu, begitu semuanya, sampai akhirnya waktu mau mati kan, dia punya hati seperti apa? Oh, bagaimana kalau dia jadi anak saya? Nggak taunya anaknya perempuan senang dengan dia. Ini bukan cerita novel, telenovela Korea. Akhirnya dia lihat seneng dia, dan dia lebih tua lagi anaknya yang perempuan, terpaut hampir 8 tahun. Terus akhirnya papanya ngomong dengan keluarga, dengan anaknya di meja makan itu kan. Terus akhirnya ditanya, wah seneng kalau punya anak ini ya, tetapi bagaimana dia bisa punya anak ini? Mamanya tanya ke papanya gitu ya, tanya, maksudmu apa? Ya jadi anak kita, sayang dia orang baik kayak gini, wah bagus kayak gini kan. Setelah lama berjalan hampir berapa bulan, saudara, papanya melihat, anaknya yang perempuan ini kok rasanya senang dengan dia. Nah, di situ akhirnya mereka kawin, saudara. Dan diangkatlah dia menjadi anakku, karena ada darahnya dari anak perempuannya. Jadi anaknya sungguh-sungguh kan, anak menantu gitu kan. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, saudara, dalam peperangan. Nah, Salomo punya anak angkat banyak sekali, saudara. Kenapa? Gundiknya berapa? Istrinya berapa? 1.700 dan 300. Nah, anak-anak semua yang bersama dengan dia, yang diangkat seperti itu. Nah, dia menjadi papa angkat, anak angkat, dan semuanya itu banyak sekali dalam zaman Salomo. Saudara, saya tanya, adoptive father, adoptive son atau daughter, saudara, dari mana kita melihatnya? Saudara, yang penting adalah kita lihat penempatan posisi yang dulu bukan anak sekarang menjadi anak. Dan itu dikatakan Tuhan, yang dulu kamu bukan umatku sekarang menjadi umatku, yang dulu kamu bukan anakku sekarang menjadi anakku. Itu menjadi dua. Yang pertama adalah orang sudah jadi anak keluar murtad, artinya bukan jadi anak. Dan Tuhan katakan, aku akan terus mencintai kamu dengan kasih setiaku. Orang Israel ini kan, bangsa Israel, balik-balik akhirnya dengan kasih Allah yang kekal. Bangsa Israel sebagian dipilih Tuhan kembali balik. Dan yang bukan anakku, kamu yang bukan anakku Israel, bangsa-bangsa lain, sekarang akan jadi anakku. Nah, yang kedua inilah yang dibenci oleh anak yang pertama. Sampai hari ini, saudara. Itu hak saya, bukan hak kamu. Nah, di dalam Kristus tembok itu diruntuhkan. Nah, di dalam Efesus pasal yang pertama, ya, dikatakan diruntuhkan semua dan semua menjadi anak-anak Allah, dan tidak ada lagi anak kecuali Kristus. Jadi semua menjadi anak-anak Allah dan hanya Kristus. Nah, itu haknya yang sepenuhnya. Nah, waktu dipilih oleh Tuhan, kita sebagai anak-anaknya, waktu diangkat, itu kekekalan. Dan motivasi Tuhan memilih kita itu apa? Saudara, kita lihat di sini. Motivasinya apa, saudara?
Dan yang menggerakkan dia itu apa? Itu semua ada di sini, saudara. Coba kita lihat ya. Dari ayat 4. Sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi tujuan akhirnya adalah kita serupa dengan Kristus yang sempurna tanpa cacat celah, kudus dan benar, 100% sempurna. Nah, itu tujuan Tuhan. Jadi, saudara, kita sekarang sudah mendapatkan down payment itu, uang muka kesempurnaan kita. Jadi segala sesuatu yang kita perbuat, kita sudah ditebengi, kita sudah dibentengi oleh siapa? Oleh Kristus. Itu artinya di situ, saudara. Jadi Roh Kudus itu menjadi penjamin yang dimeteraikan dalam diri kita, yang menjadi bagian yang paling utama. Dan ini yang motivasi kan. Jadi motivasinya apa? Tujuannya kita sudah tahu. Motivasinya apa? Ayat yang kelima, dalam kasih. Nah ini, saudara. Karena begitu besar kasih Allah, dan tidak dikatakan begitu besar kasih manusia, begitu besar cinta orang Kristen. Nggak ada di Alkitab. Saudara, di Alkitab tidak pernah dikatakan manusia begitu besar mencintai Allah. Nggak ada, saudara. Tapi yang ada adalah begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Ya. Jadi seberapa besar kasih Allah itu, dalam kasih yang luar biasa itu, kekuatan kasihnya seberapa, menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi apa, saudara? Anak-anak. Jadi kita diangkat menjadi anak-anak itu karena apa? Karena begitu kasihnya Allah kepada kita. Kok dia mau ya? Kenapa dia mau ya? Kok nggak melihat kita? Kita ini kan orang berdosa, orang kurang ajar gitu. Nah, saudara, jawabannya di sini, saudara. Kita lihat. Ya, ayat kelima. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula Yesus Kristus menjadi anak-anaknya sesuai dengan apa? Jadi waktu Tuhan dengan kasihnya itu, selalu kasih Allah itu menggerakkan dan membuka hatinya dengan apa? Dengan rela. Jadi tidak ada yang memaksa Tuhan. Arti rela adalah berdasarkan kekuatan kehendaknya sendiri. Itu rela. Tidak ada pengaruh dari luar ABC. Itu namanya free will. Kehendak bebas. Jadi saya mau berkehendak sekarang. Bebas gitu ya. Saya mau berkehendak. Apa kehendak itu? Saya tidak boleh tentukan apapun. Dan saya memilih sekarang A. Gitu. Nah, saudara, manusia tidak pernah bisa memilih kehendaknya dalam kebebasan yang murni. Saya tanya sekarang, kenapa orang-orang Arab memilih suami senang yang berjenggot? Kenapa orang-orang Chinese pilih suami nggak senang berjenggot? Iya kan? Kecuali yang aneh. Orang Chinese yang aneh pilih yang berjenggot gitu, yang model orang seperti Arab. Nah itu satu kelainan. Kenapa? Karena nggak biasanya, saudara. Jadi saya tanya, saudara, kultur dan seluruh preferensi manusia yang ada, yang mempengaruhi dia, itu mempengaruhi pilihan dia, termasuk suara papanya dan suara mamanya. Pengaruh dia memilih suami dan istri. Kalau nggak percaya, nanti buktikan di psikologi. Saudara, kalau kita mau pilih, mau seperti papa, kan gitu kan. Mau pilih seperti apa? Seperti bajingan itu. Nggak mungkin anak begitu. Anaknya bajingan pun nggak mau pilih seperti papanya, kan gitu kan. Saudara, semua pilihan manusia tidak mungkin seperti Allah yang rela. Jadi ya saudara, tidak mungkin manusia bisa dengan kerelaannya bisa memilih Tuhan, kecuali Tuhan gerakkan dia. Nggak bisa. Hanya Allah satu-satunya yang sempurna, yang bisa rela tanpa pengaruh siapapun. Dan manusia seperti kita tidak mungkin bisa memilih tanpa pengaruh. Jadi sekarang kita masuk dalam, kita menjadi anak Allah, ya. Waktu Tuhan memilih kita dalam kasihnya, dengan motivasi yang sangat mengasihi kita dan memilih kita. Terus saya tanya sekarang, motivasi kita apa? Ayo, coba. Saudara masih ingat minggu kemarin saya mengatakan seorang yang di penjara, zamannya orang Amerika di penjara Jepang.
Dan kemudian dia memiliki satu radio kecil, dan ini true story gitu ya. Terus mereka mendengarkan dia, akhirnya tanggal 6 dibomlah Nagasaki, tanggal 9 Hiroshima, tanggal berapa 10 atau berapa Tokyo nggak jadi gitu kan. Terus tanggal sekian dibom dan banyak kota-kota yang kecil dibom semua. Setelah tanggal 16 Agustus, dan disitulah didengarkan Kaisar Hirohito menandatangani di dalam perjanjian tanpa syarat, menyerah tanpa syarat di USS Missouri, dipimpin oleh Jenderal MacArthur. Wah, Panglima Jenderal Asia Pasifik. Dan dia seanak-anak Tuhan yang luar biasa. Saudara kalau mau tahu doa Jenderal MacArthur untuk anaknya, saudara baca, bapak-bapak harus baca ini. Saudara, waktu kita baca kita kaget. Dia doanya apa? Dia tidak berdoa gini, Tuhan, aku ingin anakku pintar, anakku. Enggak, Tuhan, aku ingin anakku mendapatkan ujian-ujian yang luar biasa, kesulitan-kesulitan. Mau enggak doa kayak gitu, Pak? MacArthur doa seperti itu. Dan dia tutup anaknya menjadi anak yang tangguh. Nah, kita orang tua kan, jadikan anak saya juara, anak saya pintar, anak saya banyak duitnya, kan gitu kan. Itu doanya siapa? Doanya Tuhan Yesus apa? Nah, itu jadi doa kita harusnya. Nah, waktu MacArthur memimpin itu dan suruh tanda tangan, Kaisar Hirohito tanda tangan tanpa syarat, dia tanda tangan. Sudah berita itu masuk ke dalam orang-orang di penjara. Dengar, wah, orang di penjara semua orang mereka senangnya luar biasa, saudara, merdeka gitu kan, kita akan keluar, wah, udah dikalahkan. Sebentar lagi dia akan diusir. Tapi yang tentara yang jaga itu liatin mereka sukacita, dianggap orang gila aja. Oh, besok tak tembak kamu, mati kamu, kurang ajar. Wah, mereka nyanyi, wah, semua ratusan orang bersukacita. Yang penjaganya liatin geleng-geleng kepala. Ini lagi kerasukan apa mereka gitu? Karena mereka nggak tahu beritanya, di dalam ada satu berita sukacita, pembebasan dan kemenangan besar. Setelah kita sudah dibebaskan Tuhan, kita sudah menjadi anak-anaknya. Saudara, cuman kita belum keluar dari kurungan. Nanti di akhir zaman kita akan keluar. Dan ada satu kuasa yang luar biasa. Kenapa? Karena kamu adalah anak Tuhan, anak Allah. Dengan kerelaan, dan bukan hanya kerelaan, dengan kuasa motivasi kasihnya, dan bukan hanya kasihnya. Coba kita lihat, saudara. Saudara, ini Efesus pasal 1 ini kalau diuraikan itu sangat luar biasa ya. Ini tentang pengetahuan Allah yang kekal sebenarnya. Perhatikan ya, ayat yang kelima tadi kerelaannya. 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihnya. Dan ini supaya Tuhan bisa terus mengasihi kita. Jalan satu-satunya adalah melalui Kristus, dan kuasa kasih kekalnya akan berjalan terus. Ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ya, ayat yang ke-8, 9, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus segala kepala segala sesuatu, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian yang sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar kebenaran, firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Surah berapa kali kemuliaan. Jadi garis akhir daripada kita menjadi anak-anak Allah adalah surah kita mendapatkan kemuliaan Allah yang diberikan pada kita, dan kita terus mendapatkan pimpinan di dalam hidup kita. Kita akhirnya menjadi milik Allah menuju kemuliaan yang kekal. Ya, nah, saudara, ada beberapa hal yang penting. Coba kita lihat yang terakhir ya.
Coba kita lihat terakhir di slide yang ke-7 atau berapa itu ya. Tujuan pengangkatan. Ya. Nah, saudara, saya ingin membahas tentang yang bagian ke-9 dan ke-10 ya, sebagai yang terakhir. Saudara, kalau kita masuk di dalam satu pesawat terbang gitu ya, kita beli tiket. Dan kita diberi tiket itu, kita dapatkan tiket itu. Waktu kita masuk ke pesawat terbang itu, waktu saya pernah mendapatkan tiket Garuda VIP ya, saya dapat tiket itu. Waktu saya di dalam, saudara, bayangan saya adalah saya di ekonomi. Jadi makanan, minuman semua, itu pikiran saya adalah saya nggak dapat, gitu kan. Tapi waktu di VIP ya, saudara, pramugarinya tuh datangnya saya, Pak lapar, ya, karena saya malu kan, enggak, gitu. Kenapa? Saya pikir, wah saya disuruh beli nanti gitu, saya nggak punya uang, karena uang saya sudah habis semua. Jadi pulang dengan uang yang tinggal berapa puluh dolar aja gitu kan. Terus datang lagi, Pak, boleh saya ambilkan anggur dan lain-lain? Oh nggak usah gitu. Terus datang lagi. Nah, karena berkali-kali akhirnya ada satu pramugari yang senior yang rada tua itu datang, Pak, maaf ya, Bapak berada di sini itu Bapak boleh minta apa saja yang ada semua fasilitas di kita. Terus saya tanya, maksudnya? Ya, artinya Bapak free di sini. Jadi tiket Bapak itu bukan hanya Bapak mendapatkan makanan, bukan hanya duduk di sini tempat yang bagus gitu. Bukan hanya itu, Bapak dapat makanan, minuman, dan Bapak bisa minta semua ada di sini. Oh boleh gitu. Loh iya, itu fasilitas Pak. Nah gobloknya kan. Ya karena nggak pernah VIP, jadi nggak ngerti kita kan. Oh VIP itu apa? Nah setelah saya keluar turun, saya baru tahu VIP itu juga dijamin asuransi kecelakaannya. Jadi saya berdoa, berpikir coba saya kecelakaan, wah keluarga saya kaya ya. Kok coba saya mati gitu kan? Kenapa? Karena asuransinya hampir 200 juta di VIP. Jadi secara otomatis itu menyertai kita semua. Nah banyak orang-orang Kristen seperti itu, saudara. Jadi datang pikirannya apa? Kerdil, masih kerdil gitu. Padahal kita sudah diberitahukan, loh kamu tuh sudah mendapatkan semuanya. Kamu berdoa kepada Bapamu, kenal kehendak Bapamu, kenal Kristus, dan kamu berdoa, semua akan diberikan Tuhan kepada kamu yang mengenal hati Tuhan. Jadi kita nggak pernah kekurangan apapun. Nah, pikiran kita yang mengurangi kita gitu kan. Kenapa? Ya karena kita mengurangi pikiran kita. Oh sudah ada semua, kenapa gengsi gitu kan. Ah nggak usah gitu. Itu ada 4 jam loh saudara. Padahal saya tuh udah kehausan, juga lapar juga gitu kan. Tapi karena ini bener nggak, nanti saya bayar gimana gitu kan. Nah saya ukurnya dengan apa? Dengan pengalaman saya, dengan pengertian. Dan begitu datang semuanya, waduh kayak orang rakus saudara. Oh ini boleh, ya boleh. Anggur, boleh, gak apa-apa. Semua dimakan semua. Kenapa? Fasilitas kan, gak apa-apa gitu ya. Nah baru tahu, itu namanya serakah rohani. Kalau sudah tahu semua, wah kita mau miliki semua. Saudara nggak perlu. Kenapa? Karena semua ada bagiannya, secukupnya ya. Kalau udah cukup ya udah. Ya semua bagaimana? Ya udah untuk orang lain. Berkat-berkat gak akan habisnya. Nah saudara, kita sebagai anak-anak Allah, kita dijamin oleh Tuhan. Dan saudara tahu yang jamin kita siapa. Dan Tuhan Yesus mengirim Roh Kudus yang akan menyertai kita sampai kapanpun saudara. Dan sampai menghantar kita melihat Kristus yang agung, yang mulia. Ya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa apa yang kami dengarkan hari ini, begitu banyak orang-orang, anak-anak-Mu yang tidak mengerti, mengenal, dan bahkan mencarinya Tuhan. Biar hari ini Tuhan, kami tidak dipimpin dengan pengertian-pengertian hanya karena kondisi kami, keadaan kami, kebutuhan-kebutuhan kami. Tetapi kami tahu Tuhan, bahwa posisi kami sebagai anak, kami diangkat, kami diselamatkan, kami diampuni, dan kami sudah digantikan, kami ditebus
Harga kami begitu mahal dan tidak mungkin dibayar oleh siapapun kecuali darah Yesus, nyawanya, hidupnya. Dan di sanalah Tuhan, kami mengerti siapakah diri kami hari ini. Kami bukan lagi anak-anak dunia ini, anak-anak kegelapan. Kami adalah anak-anak terang, kerajaan terang itu. Dan yang memimpin kami adalah firman-Mu yang sudah menjadi manusia dan hidup bersama dengan kami. Setiap firman yang kami jalani, dan di sanalah Kristus bersama dengan kami. Setiap kali perkataan kami mengeluarkan pengampunan, setiap kali mata kami melihat belas kasihan Tuhan, dan di sanalah Kristus tinggal dalam hati kami. Kristus menghidupi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kesempatan yang indah. Engkau menjamin kami dari sekarang bahwa kami tidak akan kena maut, kami tidak akan dihukum, kami tidak akan dapatkan kutukan. Kami sudah dibebaskan. Tuhan, jangan pernah sekali-sekali setiap hati kami diizinkan kembali diisi dengan kefanaan. Tapi hari ini Tuhan, hati kami adalah bait-Mu yang kudus, hanya dipenuhi dengan pujian, penghormatan, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Sadarkan kami Tuhan, Engkau adalah Bapa kami, mengerti anak-anak-Mu. Begitu banyak orang-orang tidak mengenal Bapa, baik dalam pengertian mereka kelemahan-kelemahan Bapa mereka. Tapi Tuhan, begitu banyak juga anak yang tidak pernah mengerti dikasih oleh Bapanya. Begitu banyak orang tua berkorban, tapi namanya anak tetap selalu menuntut. Dan itulah hati Bapa. Jalan satu-satunya adalah Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, yang memuaskan hati-Mu, memuaskan kami, dan membawa kami kudus, tak bercacat, dan siap menghadap Engkau di akhir zaman dengan pujian, hormat, dan kemenangan besar. Jadi setiap kali kami menantikan kedatangan, menantikan akhir hidup kami Tuhan, bukan gemetar, ketakutan, bukan gelisah, tetapi kemenangan, karena Engkau siap menyambut kami, baik di pintu kekekalan nanti pada akhir zaman, ataupun di pintu waktu kami dipanggil Tuhan dalam hidup ini. Biarlah kami bisa melihat seperti Stefanus, penuh sukacita, dan tidak ada dendam, tetapi pengampunan mengalir. Kasih Tuhan menjadi kekuatan kami. Terima kasih Bapa, berkatilah kami dan setiap hati kami. Jadikan kami bait-Mu yang kudus, rumah doa-Mu, supaya segala bangsa melihat kemuliaan besar nama Kristus Yesus anak-Mu ditinggikan dalam seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Saya serahkan oleh Tuhan.